Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mereview materi ke-14 dari mata kuliah PKN, yaitu Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Teori national power telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Di dalam bukunya, Politics Among Nations menjelaskan tentang apa yang disebut dengan the element of national power, yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda karena terkait dengan dinamika lingkungan yang strategis, kondisi sosiologi kultural, dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup astragata dan pendekatannya menggunakan pendekatan astragata. Dari sini terlihat jelas bahwa konsep ketahanan nasional dapat dibedakan dengan konsepsi kekuatan nasional atau national power. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan menderita, tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, kuat, menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul pada awal 1960-an, sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dan Uni Soviet dan Cina. Pengaruh mereka harus sejalan sampai ke kawasan Indochina, sehingga satu persatu negara di kawasan Indochina seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja menjadi negara komunis. Infiltrasi komunis tersebut bahkan mulai masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Gejala tersebut mempengaruhi para pemikir militer di lingkungan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau sekarang disebut dengan Sesquad. Mereka mengadakan pengamatan dan kajian atas kewajiban kejadian tersebut. Gejala tersebut mempengaruhi para militer di lingkungan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau sekarang disebut dengan Sesquad. Mereka mengadakan pengamatan dan kajian atas kejadian tersebut. Tahun 1960-an, gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di tahun 1965, komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan gerakan 30 September 1965 yang akhirnya dapat diatasi. Menyadari akan hal tersebut, maka gagasan tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam diri bangsa Indonesia serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa-masa mendatang dan terus menguat. Pada 1968, pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk perisai atau tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Tameng yang dimaksud adalah sublimasi dari konsep kekuatan dari SSKD. Secara konseptual, pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibandingkan sebelumnya, yaitu ditemukan unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Saat itu, konsepsi ketahanan nasional diperbarui dan artinya sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalamnya menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang dari luar maupun dari dalam. Dari sini, kita mengenal 3 konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedangkan pada konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamika yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada 2 konsepsi sebelumnya telah dikenal istilah Pancagata, dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dengan disempurnakan berdasarkan asas Astragata atau Hayomataman dalam Panitia Lemhanas. Pada tahun-tahun selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, yakni GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumus konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan mampu menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta mampu menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Lalu ada ketahanan ekonomi, adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Selanjutnya ada ketahanan sosial budaya, adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional kita. Lalu, dalam GBHN tersebut, kita mengenal adanya 3 wujud atau wajah konsepsi ketahanan nasional, yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai metode atau tercermin dari rumusan pertama. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi atau tercermin dari rumusan kedua. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional yang tercermin dari rumusan ketiga. Rumusan pertama merujuk pada ketahanan nasional sebagai suatu metode berpikir sekaligus sebagai sesuatu pendekatan, yaitu sesuatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakan dengan metode-metode berpikir lainnya. Dalam dunia akademis dikenal ada 2 metode pola pikir, yaitu metode pola pikir induktif dan deduktif. Perlu diketahui bahwa saat ini
Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional tidak lagi digunakan. Sebagai penggantinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang pada hakikatnya merupakan jabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih. Misalnya, dokumen RPJMN 2010 sampai 2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010. Namun, jika merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam ancaman masih tetap relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini dikarenakan untuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Ancaman yang bersifat non-fisik dan non-militer cenderung meningkat dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Contohnya, musim kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan yang tertentu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.